kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur pembangun sebuah cerpen. Sebuah cerpen tidak bisa lepas dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalamnya. Karena ibarat membangun sebuah bangunan, unsur-unsur tersebut adalah material pokok pondasinya seperti pasir, batu, dan semen. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, mari simak penjelasan berikut. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen tersebut. Unsur-unsur ini meliputi tema, tokoh, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen. Tema memiliki sifat umum atau general yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Unsur intrinsik yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Sebuah cerpen tidak bisa lepas dari unsur ini. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Terdapat 4 jenis tokoh yang ada dalam cerpen. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Yang kedua, antagonis atau tokoh pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Yang ketiga, tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat, figuran atau pemeran pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Selain 4 jenis tokoh, penokohan watak dalam cerpen dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Analitik adalah metode penyampaian mengenai sifat atau watak tokoh secara langsung dalam cerpen. Contohnya seperti keras kepala, pemberani, pemalu, dan lain-lain. Dramatik adalah metode penyampaian sifat atau watak tokoh secara tersirat. Metode ini biasanya digambarkan dengan tingkah laku tokoh dalam cerita. Unsur selanjutnya, alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur artinya rangkaian atau cerita sejak awal sampai akhir. Ada 2 jenis alur dalam cerpen, antara lain yang pertama, alur maju. Alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis
maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua, alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Kemudian, setting atau latar. Latar memuat 3 aspek, yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar atau setting memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada dalam cerpen. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Atau dengan kata lain, didefinisikan sebagai cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam sebuah cerpen dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan kadang para penulis menggambarkan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Gaya bahasa. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Masing-masing penulis memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan majas yang khas, diksi, dan pemilihan kata yang tepat dalam sebuah cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerpen. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerpen atau secara tersirat, dan bergantung juga bagaimana seorang pembaca memahami cerita pendek. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik memengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Kemudian, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Demikian materi pada video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.